Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lila Hurunin di acara Mata Sehat Indonesia. Kali ini kita bersama dengan Dr. Fitria Romandiana, spesialis mata konsultan, salah satu dari dokter klinik mata KMU. Kita akan membahas tentang retinopati diabetik. Untuk retinopati diabetik sendiri itu apa sih, Dok? Jadi retinopati diabetik itu adalah kerusakan pada retina mata yang terjadi pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus. Untuk penyebab retinopati diabetik sendiri itu salah satunya apa? Penyebab dari retinopati diabetik sendiri itu paling besar adalah karena kerusakan pembuluh darah di dalam retina. Sedangkan retina itu sendiri adalah saraf tipis yang berada di bagian dalam mata sebelah belakang yang fungsinya adalah untuk menerima cahaya, dan cahaya itu akan transfer menjadi sinyal listrik, dan sinyal listrik nanti akan dihubungkan dengan otak, dan otak membuat kita bisa melihat suatu gambar. Nah, ketika terjadi kerusakan atau karena pembuluh darah yang tersumbat akibat gula darah yang tinggi tadi itu akan menyebabkan buntu dari pembuluh darah retina itu sendiri, sehingga menyebabkan retinanya menjadi mati, kekurangan asupan darah, sehingga terjadi kerusakan pada saraf matanya itu sendiri. Kalau untuk faktor resiko retinopatik diabetik? Faktor resikonya adalah untuk pasien-pasien penderita diabetes mellitus. Kemudian seringkali disertai dengan pasien-pasien yang menderita kolesterol tinggi atau trigliserida tinggi. Kemudian untuk pasien-pasien yang gula darahnya tidak terkontrol dalam waktu yang lama. Mungkin untuk pasien yang gejala awalnya dia terkena retinopati diabetik itu seperti apa? Retinopati diabetik sendiri itu bisa tanpa gejala, terutama jika kerusakannya itu tidak terpusat di pusat penglihatan. Jadi di saraf mata itu ada namanya makula. Makula itu adalah pusat penglihatannya. Jika retinopati diabetiknya itu belum sampai ke pusat penglihatan, kadang-kadang pasien tidak mengeluh, tapi tiba-tiba penglihatan bisa buram mendadak. Nah, itu bahayanya untuk pasien dengan diabetes mellitus. Nah, kalau sudah ketika sudah terjadi penglihatannya langsung gelap atau sudah terjadi gangguan lapang pandang, itu berarti bahwa kerusakannya justru sudah berat. Itu. Kalau untuk pencegahannya, dokter? Pencegahannya sebenarnya sih kita harus kontrol ya, gula darah itu harus terkontrol, harus benar-benar rutin periksa ke dokter. Tidak hanya kita membeli obat dari dokter itu sendiri, tetapi kita diwajibkan untuk kontrol sesuai dengan anjuran dokter. Ada dokter yang menganjurkan 1 bulan sekali, untuk pasien-pasien yang masih butuh pengawasan ketat, ada yang butuh 3 bulan sekali. Paling tidak kita harus bertemu dengan dokter yang merawat baik dari diabetesnya maupun tekanan darah tingginya atau kolesterolnya. Kemudian yang kedua, mencegah pola makannya. Jadi menghindari yang berlemak-lemak, santan, itu untuk mengurangi angka resiko diabetesnya akan naik. Kalau pasiennya sudah terkena retinopati diabetik, itu untuk pengobatan selanjutnya seperti apa? Jadi retinopati diabetik sendiri itu dibagi menjadi 2. Yang satu adalah non-proliferatif, yang satu adalah proliferatif. Nah, untuk yang non-proliferatif biasanya memang kita tidak melakukan penanganan khusus di bidang matanya. Yang kita sarankan adalah regulasi dari kondisi sistemiknya. Yang dimaksud kondisi sistemik itu adalah ya gula darahnya, ya tekanan darah tingginya, kolesterolnya, itu yang harus dijaga. Tetapi ketika sudah masuk stadium yang proliferatif, biasanya sudah mulai muncul pembuluh darah baru, dan sifat pembuluh darah barunya ini adalah jahat. Jadi dia bisa pecah sewaktu-waktu. Nah, kalau untuk sudah seperti ini, gold standarnya atau terapi standarnya adalah dengan laser fotokoagulasi. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan bahwa laser fotokoagulasi ini bukan untuk menyembuhkan kerusakan diabetik retinopatinya. Itu yang kadang-kadang pasien itu tidak paham. Mereka maunya setelah di laser mereka bisa lihat lagi terang seperti semula, padahal ini tidak bisa. Jadi tujuan dari laser ini adalah untuk membuntu ya. Jadi ibaratnya kalau pembuluh darah orang-orang dengan diabetes ini mudah bocor.
Nah, laser ini tujuannya adalah untuk mencoba menutup kebocoran-kebocoran yang ada itu tadi, tetapi bukan berarti setelah di laser bocornya akan tertutup semuanya 100%. Itu kita tidak bisa melihat satu-satu lubangnya itu ada di mana. Itu walaupun ada pemeriksaan namanya LFA yang kita tahu bahwa kebocoran paling banyak di mana, tapi kita tidak bisa melaser satu-satu. Makanya kita harus sarankan bahwa kita beritahukan ke pasien bahwa laser fotokoagulasi ini adalah kita hanya berusaha mudah-mudahan saraf mata yang masih sehat ini tidak mudah menjadi rusak. Nah, yang rusak memang tidak bisa diperbaiki. Itu harapannya penglihatan yang mungkin masih ada sekarang ini masih bisa dipertahankan lebih lama. Itu edukasinya untuk pasien. Yang kedua, kalau memang sudah ada perdarahan misalnya, ketika sudah pembuluh darahnya sudah pecah di dalam matanya, di bagian belakang matanya sudah banyak pembuluh darahnya, kadang-kadang pembuluh darah ini masih bisa keserap sendiri. Kalau masih bisa keserap sendiri, setelah keserap kita bisa laser. Tetapi kalau sudah tidak bisa keserap lagi, kita butuh operasi besar, namanya operasi vitrektomi. Itu. Dan kemudian yang ketiga, kalau sudah terjadi, jadi saraf matanya ini robek karena retinopati diabetiknya ini juga perlu operasi besar. Cuman kalau sudah rusak, sudah terjadi namanya tractional retinal detachment atau robekan karena tarikan karena penyakit retinopati diabetik ini, memang operasinya memang sulit dan resiko penglihatannya untuk tetap ini juga sulit. Tetapi kan kita harus sebagai dokter, kita tetap berusaha untuk melepaskan adanya tarikan-tarikan itu, harapannya tidak menarik saraf yang lain yang masih sehat. Untuk pasien yang sudah terkena retinopati diabetik itu himbauannya seperti apa, dokter? Jadi untuk pasien-pasien yang menderita diabetes mellitus, himbauan dari kita adalah pertama, jangan bosan-bosan untuk meminum obat diabetes mellitus atau obat-obat penyakit lain seperti darah tinggi atau kolesterol, karena memang pengobatan ini akan berlangsung seumur hidup. Kadang-kadang pasien bosan, nah itu saya ingatkan jangan bosan. Kedua adalah ketika kita sudah terdiagnosa menjadi pasien diabetes mellitus, sebaiknya ada ataupun tidak ada keluhan pada matanya, segera konsultasikan ke dokter mata setempat agar kita bisa mengetahui apakah sudah terjadi retinopati diabetik atau tidak terhadap pasien tersebut. Karena begitu ketahuan lebih dini, otomatis komplikasi yang terjadi masih bisa kita kendalikan. Ketiga, untuk pasien-pasien yang udah usianya di atas 40 tahun tetapi belum terdiagnosa diabetes mellitus, sebaiknya kita sarankan sudah mulai pemeriksaan diri, screening untuk mengetahui apakah pasien tersebut menderita diabetes mellitus atau tidak. Karena kadang-kadang ketika kita temukan pasien ini menderita diabetes mellitus, sebenarnya pasien ini sudah menderita diabetes mellitus 2 atau 3 tahun atau bahkan 5 tahun sebelumnya, tetapi baru terasa atau baru ketahuan setelah mungkin tiba-tiba ngedrop kondisinya, harus opname, dicek ternyata gula darahnya tinggi. Terima kasih Dr. Fitri atas waktu dan informasinya, semoga bisa menjadi wawasan baru bagi kita semua. Saya ingatkan kembali untuk para diabetisi untuk segera memeriksakan matanya ke dokter mata setempat untuk mengetahui apakah sudah mengalami diabetik retinopati atau tidak, dan semoga bisa segera mendapat penanganan. Bagi yang tidak mengetahui apakah sedang menderita diabetes atau tidak, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter setempat. Karena diabetik retinopati merupakan penyebab kebutaan kedua terbesar jika terlambat menanganinya. Sampai jumpa dengan kami di lain kesempatan dengan topik-topik menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.